Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ilham Adi dari Audit. Kemarin kita telah menjelaskan tentang audit proses dan tujuan-tujuannya, bagaimana kemudian kita menyikapi suatu auditor gitu. Kita sedikit mundur tentang kita sekarang belajar tentang auditor baru gitu. Bagaimana kemudian penyikapan tentang auditor, seorang auditor yang baru gitu, untuk memahami dasar-dasar dari audit itu sendiri. Penting bagi auditor baru memahami dasar audit. Audit merupakan pengumpulan dan pemeriksaan bukti terkait informasi untuk menentukan dan membuat laporan mengenai tingkat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen. Umumnya, pemeriksaan atau auditing dilakukan terhadap laporan keuangan, berbagai catatan pembukuan, serta bukti pendukung yang dibuat oleh manajemen suatu perusahaan. Audit dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, teman-teman. Ada audit operasional audit, audit ketaatan, dan audit laporan keuangan atau biasa disebut financial statement audit begitu. Yang pertama kita bahas dulu soal operasional audit atau audit operasional. Dalam jenis audit ini, pelaksanaan audit difokuskan pada pemeriksaan efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Bukti yang dikumpulkan terkait dengan operasional perusahaan akan dibandingkan dengan standar atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Hasil dari audit yang dilakukan berupa rekomendasi yang akan disampaikan kepada pihak perusahaan begitu. Yang kedua adalah audit ketaatan atau compliance of audit. Pelaksanaan audit ketaatan ditujukan untuk menentukan tingkat kepatuhan audit terhadap peraturan, prosedur, atau regulasi yang sudah ditetapkan. Hasil dari audit kepatuhan ini akan dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pihak utama yang terkait dengan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap prosedur dan regulasi. Dan yang ketiga adalah financial statement audit atau audit laporan keuangan. Penting dalam ini dipahami adalah dalam pelaksanaan audit laporan keuangan, auditor berfokus untuk menentukan tingkat kewajaran dan tingkat kesesuaian antara laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK, IFRS, dan GAAP. Tingkat kewajaran laporan keuangan ditentukan berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditor. Hasil audit dapat terhadap tingkat kewajaran laporan keuangan tersebut dituangkan dalam laporan audit yang berisi opini audit dari auditor. Ada wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, dan lain-lain sebagainya, itu contohnya. Adapun tujuan secara umum audit diklasifikasikan ada 8 tingkatan gitu. Ada kelengkapan adalah untuk meyakinkan bahwa seluruh transaksi telah dicatat atau ada dalam jurnal secara aktual telah dimasukkan. Ada ketepatan atau akurasi untuk memastikan transaksi dan saldo perkiraan yang ada telah dicatat berdasarkan jumlah yang benar, perhitungan yang benar, diklasifikasikan dan dicatat dengan tepat. Ada eksistensi untuk memastikan bahwa semua harta dan kewajiban yang tercatat memiliki eksistensi atau kejadian pada tanggal tertentu. Jadi transaksi tercatat harus benar-benar telah terjadi dan tidak fiktif. Yang keempat ada penilaian atau valuation untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum telah diterapkan dengan benar. Yang kelima ada klasifikasi untuk memastikan bahwa transaksi yang dicantumkan dalam jurnal diklasifikasikan dengan tepat. Jika terkait dengan saldo, maka angka-angka yang dimasukkan di daftar klien harus diklasifikasikan dengan tepat. Ada yang keenam, penting juga ketepatan atau akurasi untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat pada tanggal yang benar, rincian dalam saldo akun sesuai dengan angka-angka buku besar, serta penjumlahan saldo sudah dilakukan dengan tepat gitu. Yang ketujuh ada cut off atau pisah batas untuk memastikan bahwa transaksi-transaksi yang dekat tanggal neraca dicatat dalam periode yang tepat. Transaksi yang mungkin sekali salah saja adalah transaksi yang dicatat mendekati akhir suatu periode akuntansi, biasanya ada di akhir tahun gitu. Yang kelima yang paling penting adalah disclosure atau pengungkapan untuk meyakinkan bahwa saldo akun dan persyaratan pengungkapan yang berkaitan telah disajikan dengan wajar dalam laporan keuangan dan dijelaskan dengan wajar dalam isi dan catatan kaki laporan tersebut. Dalam membuat penilaian tentang adanya salah
salah saji material, auditor bertanggung jawab buat menerapkan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam membuat keputusan berdasarkan informasi tentang tindakan yang sesuai dengan situasi perikatan audit. Auditor bertanggung jawab juga untuk memenuhi tugasnya dengan tekun dan hati-hati. Prinsip-prinsip yang terkait dengan tanggung jawab auditor dalam audit menekankan kualitas pribadi yang penting. Jadi harus ditanamkan dalam diri seorang auditor itu ada 3 gitu, menurut kami gitu kan. Yang pertama adalah kompetensi dan kemampuan yang sesuai. Bisa dirinci lagi, yaitu auditor bertanggung jawab untuk memiliki kompetensi dan kemampuan yang tepat untuk melakukan audit, sehingga buat punya kompetensi tersebut, maka auditor harus melalui pendidikan formal dalam audit dan akuntansi, pengalaman praktek, dan melanjutkan pendidikan profesional seperti AK atau CA, Certificate of Audit begitu. Kasus-kasus pengadilan dengan jelas menunjukkan bahwa auditor harus punya kualifikasi dan pengalaman teknis dalam industri-industri di mana klien mereka terlibat. Dan yang kedua adalah mematuhi etika. IAPI menguraikan persyaratan etika buat akuntan publik yang berpraktek di KAP, kantor akuntan publik, atau bekerja di perusahaan sebagai bagian dari manajemen. Kode dan standar audit menekankan perlunya independensi dalam perikatan audit. Yang paling penting adalah persyaratan bagi KAP buat ikut beberapa praktek sehingga meningkatkan independensi semua personil. Misalnya, ada prosedur yang ditetapkan tentang audit yang lebih besar ketika ada perselisihan antara manajemen dan auditor. Yang ketiga adalah mempertahankan skeptisme profesional dan penilaian profesional. Artinya, auditor bertanggung jawab buat mempertahankan skeptisme profesional dan melakukan penilaian profesional sepanjang perencanaan dan kinerja audit tersebut. Lantas skeptisme itu apa sih gitu? Skeptisme adalah sikap yang mencakup pikiran yang mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang mungkin mengindikasikan kemungkinan salah saji karena penipuan atau kesalahan, dan penilaian kritis terhadap bukti audit. Gampangnya dan sederhananya adalah auditor harus tetap waspada terhadap kemungkinan adanya salah saji material, apakah karena kecurangan atau kesalahan selama perencanaan dan kinerja audit. Nah, sekian yang bisa saya uraikan tentang auditor secara umum, khususnya untuk para auditor-auditor baru, sehingga dapat memahami dasar-dasar audit. Pesan saya, jangan takut untuk menjadi audit, bentuk moral yang bagus sehingga kita menjadi pribadi yang berkualitas. Demikian dari saya, Ilham Adi. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.